mengumpulkan Sekudai menjelaskan bab 20. Sekarang kita akan menjelaskan bab 20. Di bab 20 ini kita akan menjelaskan tentang Futsukai atau bentuk biasa. Artinya bentuk biasa. Di sini ada contoh ya. Dari vokal I kita rubah ke dalam bentuk vokal U. Vokal U, ini semua vokal U ya. Vokal I dirubah ke dalam vokal U. Sama aja kayak Jishokai, sama persis ya. Jadi di sini ada aimas dirubah menjadi au. Masnya kita hilangkan, vokal I ini dirubah ke vokal U jadi U ya. Jadi aimas au. Tachimas menjadi tatsu, torimas menjadi toru, tobimas menjadi tobu, sidimas menjadi sidu, nomimas menjadi nomu, isogimas menjadi isogu, kakimas menjadi kau, dan hanasimas menjadi hanasu. Ini masuk ke dalam grup 1 ya. Vokal I dirubah ke vokal U. Jadi grup 1 ya. Sekarang kita masuk ke grup 2. Di grup 2 ini ada vokal E ya. Vokal E dirubah ke vokal U atau kita hanya menambahkan ru. Vokal E di sini ada tabemas. Tabemas menjadi taberu. Masa kita hilangkan, kita kasih ru di belakangnya. Oke, ini ru di belakangnya ya. Di sini ada lagi nemas menjadi neru. Selain vokal E ada juga yaitu spesial ya. Nih, ini contohnya karimas. Ini karimas kan di sini kayak vokal I, tapi dia masuk ke grup 2 karena dia spesial. Menjadi kariru. Okimas. Okimas di sini yaitu bangun tidur ya. Okimas bangun tidur masuk ke grup 2 karena dia spesial, menjadi okiru. Oke, sekarang grup 3. Di grup 3 ya ini ada simas dan kimas. Simas dirubah menjadi suru dan kimas menjadi kuru. Di contoh simas yaitu benkyo simas di sini ada contoh simas di sini ada contoh yaitu benkyo simas ya. Benkyo simas dirubah menjadi benkyo suru. Ini semuanya berubah menjadi futsukai ya. Selain kata kerja juga ada kata sifat. Di sini ada kata sifat I ya. Kata sifat I yaitu yasui. Yasui des. Dirubah menjadi yasui. Desnya kita hilangkan, hanya tersisa yasui. Ini udah masuk ke dalam bentuk futsukai. Di sini kata sifat na ada yaitu heta des. Tadinya hetana kan kata sifat na dirubah menjadi hetada. Mas desnya kita hilangkan, ditambahin da. Dan di sini ada meshi. Meshi ini kata benda ya. Kata benda di sini contohnya ada jising, gempa bumi. Jising des dirubah menjadi jisingda. Desnya semuanya kita hilangkan. Kata sifatna kita tambahin da, dan kata benda dirubah menjadi kita tambahin da juga sama. Kita masuk ke contoh. Di sini sudah ada contoh gohang o taberu. Ini kan kalimat tanya. Biasanya kita kalimat tanya itu di belakangnya itu ada huruf K-nya. Karena ini futsukai, kita enggak pakai K. Jadi hanya gohang taberu. Biasanya kan gohang tabemaska. Jadi ini karena futsukai kita enggak pakai. Tapi nadanya kita naikkan kayak gohang taberu, atau ada lagi di sini kohi o nomu. Biasanya kan kohi o nomimaska. Itu biasanya kalimat tanya. Karena ini futsukai, kita nggak pakai
huruf K di belakangnya. Tapi nadanya kita naikkan kayak gohang o taberu no kohi o nomu. Itu contohnya ya. Selanjutnya kita masuk ke kingsikai. Kingsikai itu bentuk larangan ya. Di kingsikai ini kita hanya menambahkan na di belakang sini ya. Ini sama aja. Tadinya jisokei, kita rubah ke dalam jisokei dan kita tambahin na. Ini udah jadi bentuk kingsikai, bentuk larangan ya. Sini sudah ada kayak aimas. Tadinya au dirubah menjadi kingsikai yaitu auna. Kita hanya menambahkan na saja ya di belakangnya. Jadi tachimas, tatsuna, torimas, toruna, tobimas, tobuna, sinimas jadi sinuna. Dan di grup 2-nya juga sama, kita hanya menambahkan na. Jishokei tambahin na menjadi kingsikai. Tabemas, taberuna. Larangan dilarang makan. Nemas, neruna dilarang tidur. Karimas, kariruna dilarang minjam. Okimas, okiruna dilarang bangun tidur. Dan di sini ada grup 3-nya yaitu simas menjadi suruna. Dilarang melakukan. Kimas menjadi kuruna. Dilarang datang. Benkyo simas menjadi benkyo suruna. Benkyo suruna dilarang belajar. Oke, masuk ke contohnya. Di sini sudah ada contoh. Kurasuno nakade gohang o taberuna. Artinya di dalam kelas dilarang makan ya. Taberuna ini larangan ya. Kingsikai. Ada lagi contohnya di sini ada kokoni suwaruna, dilarang duduk di sini. Oke. Kokoni suwaruna. Kurasuno nakade gohang o taberuna, dilarang makan nasi di dalam kelas ya. Ini contohnya. Kita masuk ke merekai. Merekai ini yaitu bentuk perintah. Jadi kayak bentuk perintah ya. Kita perubahannya dulu, masuk perubahannya. Merekai ini vokal i dirubah ke vokal e. Di sini udah ada contoh yaitu kakimas. Kakimas dirubah menjadi kakek. Masnya kita hilangkan. Dan ki-nya ini dirubah ke vokal e jadi ke ya. Jadi kakimas dirubah menjadi kakek. Di sini ada lagi tachimas dirubah menjadi tate. Masnya kita hilangkan. C-nya dirubah menjadi T karena ke vokal E. Jadi vokal I dirubah ke vokal E. Dan di grup 2-nya sini udah ada tsukemas dirubah menjadi tsukero. Ini buat grup 2. Masnya kita hilangkan. Dan kita ganti dengan ro. Grup 2 ini berlaku buat masnya sebelum mas vokal E dan spesial, kalimat spesial atau kata spesial ya. Ada lagi yaitu tomemas menjadi tomeru. Masnya kita hilangkan. Kita kasih ro di belakangnya. Kita
Kita masuk ke grup 3. Di grup 3 di sini ada Simas dan Kimas. Simas dirubah menjadi Siro dan Kimas menjadi Koi. Ya. Simasnya menjadi Siro, Kimasnya dirubah menjadi Koi. Masnya kita sama, kita coret, kita hilangkan. Simas ditambahin ro di belakangnya, dan Kimas kita rubah ya. Ini udah rubah semua jadi Koi kalau Kimas. Oke, kita masuknya ya. Di sini sudah ada contoh yaitu Taku sangga sit sumong suru. Bertanyalah yang banyak. Kenapa lah? Karena ini bentuk perintah lah. Lah yaitu perintah ya. Atau ada lagi di sini Taku sangga chokin sima, chokin siru, chokin siro, yaitu menabunglah yang banyak. Ini contoh dari King si Merekei, yaitu bentuk perintah. Ini contoh dari Merekei ya, bentuk perintah. Selanjutnya kita masuk ke poin D ya. Kata bendawa, kata benda satua, kata benda dua, to iu imides, yang artinya adalah. Jadi ini tuh bentuk buat kayak kita menanyakan kalimat yang kita tidak tahu artinya. Kayak misalkan contohnya di sini ada Kit eng wa koko de tabako o suna toyu imides. King eng artinya adalah dilarang merokok di sini. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ini king eng itu apa ya, jadi kita menjelaskan. Jadi king eng wa koko de tabako o suna toyu imides. Kayak kita menjelaskan king eng ini artinya ini loh, kayak gitu. Kalau di sini ada lagi contohnya kayak amplop wa nihongo de futou toyu imides. Amplop arti menggunakan bahasa Jepang adalah futou. Kalau misalkan kayak orang Jepang nanya amplop itu artinya apa, kita yang ngejelasinnya amplop dalam bahasa Jepang itu futou. Kayak gitu ya. Oke. Hai owarimashita. Yures tomorigato gozaimasu. Sit sore shimasu.